Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita bisa bersyukur, kita bisa memiliki jasmani yang baik dan memiliki kondisi yang tepat dalam rangka kita memiliki niat juga untuk melakukan yang namanya praktek Dhamma ya. Jadi ini yang harus kita syukuri ya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di saat ini ya banyak dari mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mereka-mereka juga ya yang pada hari ini memiliki kondisi yang tidak baik sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, jadi di saat ini kita harus bersyukur. Nah, jadi setelah kita bersyukur Bapak Ibu, apa yang harus kita perbuat berikutnya? Nah, tentunya kita bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki dan kita berusaha untuk menambah, ya kan? Menambah, menggali, explore diri kita sendiri sehingga kebahagiaan, kedamaian yang ada di dalam diri kita bisa kita kembangkan. Nah, apa yang kita kembangkan ini yaitu kedamaian dan kebahagiaan. Setelah yang kita eksplor ini adalah kedamaian dan kebahagiaan, tentunya akan membawa dampak ya, dampak yang positif juga buat diri Anda sendiri, keluarga Anda maupun orang lain yang memiliki hubungan karma dengan kita. Ya, jadi inilah yang harus kita lakukan. Ya, ibarat kata, misalnya kemarin ada satu anak. Jadi satu anak ini dia datang ke Bante. Dia bilang, Bante, saya mau apa? Saya mau berdana. Dia mau berdana apa ya? Hyolo, ya kan? Terus Bante tanya, kenapa kamu mau berdana Hyolo? Dia bilang, iya Bante. Jadi biar kan Hyolo itu tempat dupa ya. Jadi tempat dupa itu kan ketika orang-orang sembayang, nah kan akan tancap di tempat dupa itu. Jadi dia bilang dengan dia berdana tempat dupa ini, maka dia mengkondisikan ya. Kata lainnya dia bilang mengantarkan doa dari orang lain katanya. Ya, jadi itu. Terus Bante tanya, kalau kamu bikin begini, berapa lama kamu berbuat baik seperti ini? Dia bilang, oh ya Bante, saya bertekad ya kan setahun 3 kali ya, setahun 3 kali. Terus Bante bilang, bagus ya, itu sudah sangat baik karena berusaha untuk berdana seperti ini. Terus Bante bilang, ada baiknya daripada kita berdana misalnya Hyolo kan, bukankah lebih sering orang memakai dupa daripada Hyolo? Ya, kalau Hyolo cuma satu. Kadang-kadang kalau wihara sudah jadi, biasanya sudah tersedia, ya kan? Nah, jadi kesempatan yang lebih banyak daripada kita berdana Hyolo, berdana apa yaitu berdana dupa Bante bilang. Karena memang jarang ke wihara ya, jadi memang basically nggak ngerti. Jadi Bante bilang, ya sudah, kamu daripada kamu berdana Hyolo, kamu berdana dupa. Toh berdana dupa, setiap orang yang datang pasti membutuhkan dupa untuk ya di offering kepada Buddha ya. Jadi di offering atau dipersembahkan kepada Buddha. Dia bilang, iya juga ya, saya nggak kepikiran Bante. Jadi untung katanya ketemu Bante. Nah dari situ kemudian Bante juga cerita pada dia, pada akhirnya Bante bilang, kenapa sampai kamu mau berbuat baik seperti ini? Dia bilang, iya Bante, karena nanti tahun depan ya kan, katanya tahun depan
dia akan mencapai usia 29. Jadi berdasarkan ramalan, Bante nggak tahu berdasarkan ramalan siapa. Kalau umur 29 itu adalah tidak baik. Nggak tahu ya. Apakah benar apa enggak ini tentang ramalan. Kalau katanya menginjak umur 29, 39, 49 katanya kurang baik karena ada 9-nya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, kembali kepada kepercayaan itu. Jadi dia bilang untuk mempersiapkan diri dia masuk pada umur 29, maka dia banyak berbuat baik. Ya, karena dibilang kalau masuk pada 29, hidup dia akan susah dan seterusnya. Nah, Bante ingat, ya, Bante juga dulu waktu dekat-dekat umur itu, Bante flashback ya, jadi ketika ngomong Bante sendiri mikir, waktu umur 29, saya itu berarti ya sekitar 5 tahun lalu. Saya ada di mana? Saya ingat, oh, waktu 29, Bante waktu itu ada di India, ya kan? Dan selama di sana nggak ada masalah apa-apa. Kenapa nggak ada masalah apa-apa? Karena kita mempraktekkan dhamma, kita memiliki kebajikan sampai kita tidak punya masalah apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mau berbuat baik seperti si anak yang tadi, ya, usahakan Anda berbuat baik. Nggak mungkin Anda berbuat baik dari berapa orang ini? 70 orang yang nonton. Nggak mungkin dari Anda semuanya ya berdana Hyolo. Nggak mungkin dari 70 orang berdana Hyolo tiap hari satu. Ya kan? Kalau berdana Hyolo tiap hari satu penuh altar ya. Nah, sama juga, nggak mungkin dari 70 orang berdana satu pak tiap hari dupa juga. Ya kan, mau bakarnya kapan? Tetapi mungkin nggak dari 70 orang setiap hari berbuat baik, minimal meditasi 5 menit setiap hari. Mungkin nggak kira-kira? 5 menit aja. Oke, diskon. Kalau nggak bisa 5 menit, sebisa Bapak Ibu. Bapak Ibu ada waktu pagi boleh, siang boleh, malam boleh, habis nonton drama Korea boleh, habis nonton sinetron juga boleh. Jadi ada waktu kapan kosong, Anda duduk aja. Sebisa saya, oke. Lebih memungkinkan mana? Anda berdana Hyolo setiap hari atau Anda duduk sesuai keinginan saya, yaitu duduk meditasi, menenangkan pikiran sendiri. Dan itu adalah karma baik yang lebih besar. Ya, karma baik yang lebih besar daripada Anda berdana yang tadi. Ya. Mengenai kenapa, mungkin Bapak Ibu juga selama ini mungkin bingung ya, kok Bante selalu lebih ngepush gitu ya, lagi ngepush kita untuk mempraktekkan dhamma. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang merasa Anda aja yang online sering ditekankan, apalagi mereka-mereka yang offline, yang tiap hari datang ya, itu lebih kena lah ya tiap hari ya. Nah, jadi kenapa Bante sering suruh Anda seperti itu? Waktu pertama kali Bante kenal waktu saya pertama kali jadi Bante ya, waktu awal-awal Bante jadi Bante, ini view ya sebelum kita meditasi. Waktu awal saya jadi Bante, awal-awal itu Bante suka jualan mentega. Sudah tahu belum cerita mentega? Mungkin selama online ini Bante belum pernah cerita ya. Jadi cerita mentega, ibaratnya, nah ini cerita mentega dimulai ketika saya waktu itu sering ke rumah duka. Ya, sering ke rumah duka, kemudian ketika di rumah duka, biasanya
orang tua atau mungkinlah sanak keluarga Anda selalu akan bertanya, Bante, tolong doakan yang meninggal biar lahir di alam surga. Ya, tolong doakan biar jalannya baik. Tolong doakan biar lancar, ya kan, dan seterusnya. Waktu itu Bante juga bagaimana ya kita doakan. Bante juga cari cara. Akhirnya Bante menemukan khotbah mengenai mentega. Ya, jadi dalam khotbah mengenai mentega itu adalah dalam tradisi di India waktu itu Buddha meminta pihak keluarga yang anak ahli waris gitu ya yang telah meninggal, kemudian minta, oke, kamu siapkan dua hal, yaitu satu guci, satu mentega. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingat hari ini kalau ada yang amit-amit meninggal, Bapak Ibu ingat siapkan satu guci, satu mentega. Setelah itu apa Bante? Setelah itu pada hari yang ditentukan Buddha membawa mereka ke sungai. Ya, Buddha membawa mereka ke sungai. Nah, guci yang tadi diisi dengan mentega penuh ya, diisi dengan mentega penuh. Kemudian dilarung di sungai ya, ditaruh di sungai. Jadi guci sama mentega, misalnya inilah guci, dalamnya mentega, ditaruh di atas air yang ada di sungai. Nah setelah itu ahli waris, siapa yang paling tua, siapa yang paling tua, ya kurang lebih dia akan mengambil tongkat, kemudian memukul guci yang itu tadi. Nah setelah guci yang tadi itu pecah, kira-kira nih Bapak Ibu, ya, tanah liat ini akan kemana? Tanah liat dari guci akan tenggelam. Kemudian mentega yang keluar dari guci akan tenggelam apa mengambang? Akan mengambang. Sekarang kenapa bisa yang tanah liat tenggelam, yang mentega mengambang? Karena inilah hukum alam ya. Kalau kita belajar fisika, massa berat jenis dari benda. Yang namanya tanah liat dia lebih berat daripada air sehingga dia tenggelam. Kemudian yang mentega karena lebih ringan dari air dia akan mengambang. Pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu, bisa nggak sih saya doakan semoga mentega tenggelam? Dengan kekuatan Triratna mentega tenggelam, bisa nggak? Nggak bisa. Dengan kekuatan Triratna, guci yang tadinya sudah pecah, ngapung, bisa nggak? Nggak bisa. Karena hukum alam. Itu adalah perumpamaan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sering berbuat baik, maka Bapak Ibu mengisi hidup Anda dengan mentega. Anda kumpulkan mentega dengan Anda berbuat baik. Dana, sila, samadhi, 10 paramita. Ketika Bapak Ibu berbuat jahat, sama. Kita mengumpulkan yang tanah liat yang tadi. Sehingga di akhir hidup kita, ketika badan ini meninggal, ketika guci yang tadi itu pecah, jadinya adalah yang mana yang lebih banyak. Kalau seseorang yang sering berbuat baik, dia akan mengambang ke atas, yaitu ke alam bahagia, alam sorga, alam Brahma, sampai Nibbana. Tetapi maaf, bagi mereka yang suka berbuat jahat, apa yang terjadi? Gak perlu kita sumpahin, gak perlu kita benci, gak perlu kita jengkel, dongkol, jengkol. Pasti dia akan tenggelam, yaitu jatuh ke alam-alam yang tidak baik. Oleh karena itulah
kita sebagai umat Buddha yang bijaksana, mari mengumpulkan mentega. Ya, mentega kumpulkan sebanyak mungkin yang Anda bisa untuk kebahagiaan dan kedamaian Anda sendiri. Itu ya. Jadi kumpulkanlah mentega ini selagi kita bisa, selagi kita sehat, selagi kita punya kondisi yang tepat untuk mengumpulkannya. Yang Bapak Ibu harus ingat adalah mengumpulkan mentega, bukan makan mentega ya. Nanti kalau makan mentega banyak-banyak Anda cari Bante. Bante, tuh gara-gara Bante tuh kasih suruh makan mentega jadi kolesterol tuh. Jadi yang harus diingat adalah mengumpulkan kebajikan. Sebisa mungkin karena kebajikan Anda yang akan membawa Anda menuju tempat yang lebih bahagia sekarang atau ketika Anda sudah meninggal nanti. Ya, oleh karena itu, siapa yang mau mengumpulkan mentega, mari sama-sama latihan. Mulai dari dana yang paling dasar, sila yang menengah, kemudian meditasi yang paling tinggi. Dan hari ini kita duduk di sini, kita akan berlatih meditasi. Ya kan, dana Bapak Ibu sudah sering, sila uposata seminggu, sebulan 4 kali, dan meditasi yang saat ini kita mau latihan. Oleh karena itu, mari duduk dengan rileks, kemudian perhatikan postur badan Anda, ya, perhatikan postur badan Anda dari kaki, kemudian tangan Anda dilipat, ya kan, kemudian punggung kita ditegakkan, leher jangan kaku, kemudian mata kita ditutup, boleh dibuka. Nah, berusahalah Bante nggak minta Bapak Ibu ikut sampai selesai 40 menit, nggak usah. Tetapi sebisa dan seikhlas Anda mengumpulkan mentega. Oh, saya bisa cuma 5 menit Bante, sudah kram saya mau berhenti, nggak apa-apa. Bante saya mau sampai selesai, boleh. Jadi terserah ya. Sekarang Bapak Ibu duduk dengan rileks dan hanya mendengar. Ya kan, sadari suara, sadari penglihatan kita, sadari semuanya, nafas kita, duduk dengan rileks. Kemudian pada saat ini kita mau melatih meditasi cinta kasih, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama adalah cinta kasih kepada diri kita sendiri, cinta kasih kepada orang-orang yang kita sayangi, cinta kasih kepada musuh-musuh kita, dan cinta kasih kepada semua makhluk. Oleh karena itu, ya, sambil Anda duduk dengan rileks, kemudian mari kita sama-sama memancarkan cinta kasih pada diri kita sendiri dengan mengulangi kata-kata berikut selama sesi meditasi. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Mari kita merenungkan ini di dalam batin kita sampai sesi selanjutnya. Meditasi sesi pertama kita mulai.
Selanjutnya sambil kita mengamati kesabaran kita saat ini, kemudian kita membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil kita membayangkan wajah mereka, kemudian di dalam hati kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua untuk beberapa saat ke depan.
Sambil menjaga kesadaran kita, selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga, yaitu membayangkan orang-orang yang tidak kita sukai. Sambil membayangkan mereka, kita sebutkan dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sambil menjaga kesadaran kita masuk pada sesi yang ketiga untuk mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Dengan membacakan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Sambil menjaga kesadaran kita, selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir dari latihan meditasi hari ini, yaitu kita mengembangkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang netral dengan mengembangkan di dalam batin kita. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membacakan doa dedikasi yang akan dipimpin oleh Ko Joni. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap padanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.